penghasilan tiap hari terus kurang. Sehari dapat kadang ya 20, 30, kadang yang tidak dapat, besok tidak dapat. Sahabat Kompas.com, transportasi menjadi salah satu bagian penting dalam hidup masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar mobilitas masyarakat dibantu dengan sarana transportasi. Transportasi memudahkan masyarakat mulai dari pergi ke pasar, antar barang, hingga berangkat ke kantor. Salah satu kendaraan yang kerap digunakan oleh masyarakat ialah becak. Kendaraan tradisional beroda 3 ini telah menjadi ikon di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang masih kental dengan transportasi tradisional satu ini ialah Kota Kediri, Jawa Timur. Bahkan, pangkalan beca bisa sahabat Kompas.com temui hampir di seluruh jalanan di kota kecil ini. Oleh karena itu, banyak masyarakat di Kota Kediri mencari nafkah dengan berprofesi sebagai tukang becak. Begitupun dengan Mas Kuri, warga asal Desa Wonocatur, Kabupaten Kediri. Sehari-hari, pria yang lebih dikenal dengan sapaan Nuri ini mencari nafkah dengan mengayuh becak. Mas Kuri berkisah, profesi ini ditekuninya usai berhenti kerja di sebuah pabrik di Surabaya. Dengan waktu yang panjang, Mas Kuri memutuskan untuk beralih profesi menjadi tukang beca. Namun, ternyata Mas Kuri tak hanya mengandalkan becaknya. Ia juga memiliki profesi lain sebagai penggembala kambing. Dulunya saya itu ke Surabaya sebelum becak saya. Di pabrik sistem kontrak, terus habis kontrak itu saya pulang. Setelah pulang saya bikin bakso, jualan bakso. Krisis pertama Pak Harto, waktu Pak Harto lengser itu saya berhenti karena bahan-bahan sudah mahal. Setelah itu saya ke laut di Pantai Puge, Jember itu. Laut, kalau pulang libur itu sambil beli becak. Beli becak tadi, becak itu sudah sampai sekarang ini. Becak dari Jember saya bawa ke sini, ke Kediri sini. Karena mengikuti ibunya asli sini, keluarganya ibu di sini, saya di Jember. Jadi sampai sekarang ini sudah hampir kemungkinan sudah 25 tahun lah di Kediri di Kediri saja sudah 23. Jadi Jember itu sudah 2 tahun. Nah, terus beli tanah ini di rumah ini. Saya beli tanah selama jangka waktu 5 tahun dari pulang dari Jember ke sini 5 tahun sudah dapat tanah ini. Ya hasilnya jadi becak itu dengan ngembala sapi. Dulu kambing, pertama kambing, terus sapi, sekarang kambing lagi. Kalau enggak gitu, enggak ada apa-apa. Yang penting halal lah. Menjadi tukang becak selama 23 tahun di Kota Kediri sudah menjadi langganan Mas Kuri untuk meletakkan nasibnya di pangkalan becak di Jalan Hayam Wuruk. Ia pun setiap hari berangkat pukul 6 pagi menuju lokasi yang berada di pusat keramaian Kota Kediri.
Meski menempuh waktu sekitar 30 menit dari rumahnya, hal ini tidaklah menjadi persoalan untuk Mas Kuri. Saya mangkalnya di depan Golden saja, tidak pernah kemana-mana, sepi ramai di situ. Tidak ada lagi tempatnya saya, pokoknya ramai ya di situ, sepi ya di situ. Namun, kegigihan dan semangat Mas Kuri diuji selama 1 tahun lebih ini. Profesi yang menanggung seluruh kebutuhan keluarganya seolah tengah diterpa oleh badai kencang. Tak lain kondisi ini disebabkan oleh adanya virus corona yang merebak sejak Maret 2020 lalu. Lantas akibat kondisi yang semakin parah, pendapatan Mas Kuri pun menurun drastis. Ia kehilangan hampir seluruh penghasilan yang semestinya digunakan untuk biaya makan hingga sekolah anaknya. Kalau sebelumnya pandemi ya cukupan, ya rame ya dianggap rame, cukup ya cukup. Tapi kalau musim pandemi 2 tahun ini sudah tidak ada yang diandalkan, minim, semua minim. Teman-teman itu ya sambat semua, penghasilan tiap hari kurang, terus kurang. Banyak yang tidak dapat, kadang dapat, kadang ya tidak dapat, sehari dapat, kadang ya 20, 30, kadang yang tidak dapat, besok tidak dapat, kadang saya narik sekalian 10 untuk buat makan di jalan. Gimana lagi ya, adanya sedikit terima sedikit. Kalau banyak ya disimpan sebagian untuk tambah yang sedikit itu. Jadi saya putar dapat diputar lagi itu. Kurang banget, hasilnya kurang banget. Ya kadang cukup, kadang enggak, Pak. Kalau sekarang tarik 10.000 1 kali atau 2 kali, 10 ribuan 20 apa cukup? Enggak cukup, kadang ya uang dompet kalau ada ditarik lagi. Kalau enggak ada ya adanya itu, tanyakan ibu itu. Kadang enggak dapat, kemarin enggak dapat, tanyakan enggak saya beri ya, sungguh. Enggak tarik sekali ya. Buat makan di jalan jarang ya. Tak hanya soal pendapatan, akibat kondisi pandemi, Mas Kuri juga memilih untuk pulang dari pangkalannya lebih awal. Hal ini diakibatkan oleh kondisi lapangan yang sepi, membuatnya berpikir tak ada harapan untuk mendapat pelanggan lebih banyak. Mas Kuri mengungkap, kini dalam sehari, ia hanya bisa menarik 1 hingga 3 pelanggan saja. Kalau berangkatnya ya jam 6, setengah 7, paling terakhir setengah 7 berangkat. Kalau pulangnya dulu ya agak sore sebelum pandemi, karena penumpang kan agak rame penumpang. Kalau pandemi, musim pandemi 2 tahun ini pulangnya agak awal, agak pagi, karena tidak ada penumpang, tidak ada tarian. Berangkatnya tetap, pulangnya kadang ya jam 12, setengah 12, terus pulang sambil merumput. Selain berusaha, terkadang Mas Kuri juga mengandalkan bantuan dana desa atau DD. Meski secara spesifik pemerintah tak memberi pada pekerjaan terdampak, bantuan dana desa kerap dapat meringankan sedikit beban di pundak Mas Kuri. Ada, Mbak, tapi satu saya yang dapat dari pemerintah itu Pak Didi, bantuan dana desa itu. Kalau dana sosial tidak dapat, beras ya tidak dapat.
hanya bantuan ini COVID ini aja 300.000. Yang pertama 600, sekarang 300 itu tiap bulan. Beruntung, selama masa pandemi ini, tukang beca tetap diperbolehkan untuk beroperasi. Mas Kuri mengaku pemerintah tak sedikit pun melarang operasi beca di saat pandemi. Bahkan, ia menyebut tidak adanya inspeksi mendadak baik yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan dinas tertentu. Meski demikian, Mas Kuri memastikan ia dan para tukang becak lainnya tetap berusaha mematuhi protokol kesehatan. Kalau sidaknya, kalau ke becak enggak ada. Sidak untuk becak enggak ada. Bebas kalau becak. Cuman pokok kalau masa pandemi ya harus protokol kesehatan seperti masker itu. Harus. Kalau sidaknya untuk melarang becak enggak ada. Ya alhamdulillah enggak ada lah. Penting kita usaha, enggak menyalahi aturan lah. Usai semua usaha dan perjuangan yang telah dilakukan, terbesit harapan Mas Kuri untuk profesi yang kini ia jalani. Mas Kuri berharap pandemi segera sirna dan perekonomian beranjak pulih kembali. Tak lepas dari berharap, ia menyebut sisa usahanya dibantu dengan panjatan doa. Mudah-mudahan cepat selesai pandemi biar kondisi ekonomi lancar, tidak ada kekurangan apapun. Kita tinggal berdoa aja itu. Ya hanya itu, orang kecil ya tinggal doa aja biar selesai pandemi, tidak ada rintangan untuk kerja. Ya tidak orang kecil aja, orang yang besar ya biar sukses semua itu loh.